Perawat jahat itu membawa kakak beradik ke tepi sungai, lalu tanpa ragu langsung mendorong mereka ke dalam air. Melihat mereka tenggelam ke dasar sungai, dia langsung tertawa dengan gila. Semua ini karena dia tengah menjalankan rencana besar. Namun tak pernah ia sangka, kakak beradik itu ternyata tidak mati. Mereka diselamatkan dan diadopsi oleh seorang nenek baik hati. Seiring waktu berlalu, nenek itu pun sakit keras dan ajal sudah mendekat. Sebelum meninggal, dia memanggil kakak beradik itu ke sisinya, dan menceritakan kebenaran tentang bagaimana dia menemukan mereka. Lalu ia memberikan sebilah giok warisan, dan berpesan agar mereka mencari orang tua kandung mereka. Tak lama setelah itu nenek pun wafat. Di sisi lain, istri konglomerat masih meratapi kehilangan anak-anaknya. Sang suami mencoba menenangkan, dan mengingatkan bahwa sekarang mereka masih punya anak angkat. Tak lama kemudian, perawat jahat datang membawa anak angkat mereka. Anak itu langsung memeluk istri konglomerat dengan manja. Semua terlihat harmonis. Namun tak ada yang menyadari sorot mata licik dari sang perawat. 5 tahun lalu saat Tuan dan Nyonya rumah pergi keluar, dialah yang diam-diam melempar anak-anak mereka ke sungai. Semua itu demi satu tujuan, agar mereka bisa mengadopsi anaknya sendiri. Dan kelak anaknya akan jadi satu-satunya pewaris keluarga. Sementara itu kakak beradik mulai menjalankan pesan nenek. Mereka pun pergi ke taman dan mengamen demi mencari biaya hidup. Kebetulan hari itu, anak angkat konglomerat juga sedang bermain di taman. Melihat adik meniup harmonika, dia langsung manja minta dibelikan yang sama. Padahal di rumah, sang konglomerat telah menyiapkan banyak hadiah untuk merayakan ulang tahun putri angkatnya. Mereka tak tahu, anak kandung mereka justru sedang mengais makanan dari tong sampah. Karena baju mereka compang-camping, orang-orang langsung mengusir mereka dan menuduh penipu. Mereka sudah 3 hari tak makan, terpaksa mencari sisa makanan dari sampah. Namun pemilik toko merasa mereka mengganggu, sehingga langsung mengusir mereka dengan kasar, demi bisa menemukan orang tua mereka. Kakaknya lalu menunjukkan giok pada pemilik toko dan bertanya. Tapi si pemilik malah tertarik pada giok itu. Melihat giok yang indah dan mahal, kakak beradik itu segera mengambil kembali giok dari tangannya. Pemilik toko yang licik langsung punya ide busuk. Dia membujuk mereka untuk menyusup ke pesta ulang tahun di rumah konglomerat, dan mencuri barang berharga sebagai tukar balik giok. Kakak beradik langsung menolak, tapi pemilik toko malah memukul mereka. Demi melindungi adiknya, sang kakak akhirnya terpaksa menyetujui. Esok harinya, mereka dibawa ke depan rumah mewah keluarga konglomerat. Kakak beradik itu ragu untuk masuk. Pemilik toko mengancam, kalau menolak maka adiknya akan dijual. Tak punya pilihan, sang kakak akhirnya menyetujui. Di dalam rumah, keluarga konglomerat tengah merayakan ulang tahun anak angkat mereka. Melihat anak itu, sang istri tak kuasa menahan tangis karena teringat anak kandungnya. Karena hari itu juga adalah hari ulang tahun anaknya yang hilang. Di sisi lain, kakak beradik berhasil menyusup ke kamar mewah. Sang adik khawatir pemilik toko akan ingkar janji, tapi sang kakak masih percaya. Mereka lalu mulai mencari barang berharga. Namun saat melihat foto keluarga bahagia di dinding, mata mereka penuh rasa iri. Sementara itu, ibu konglomerat naik ke atas mencari gioknya yang hilang. Tapi sebelum masuk ke kamar, perawat muncul dan mengatakan anak angkat sedang mencarinya. Dia pun menawarkan diri untuk mencari giok. Di saat bersamaan, kakak beradik masih mencari benda berharga di dalam kamar. Waktu sudah lama berlalu, namun sang istri belum melihat perawat kembali membawa giok. Ia merasa curiga dan bersiap mencari perawat. Tiba-tiba perawat itu datang membawa 2 anak kecil.